Saudara-saudaraku di Papua, salam kenal, saya dari Aceh. Baru kita bisa menganalisa berapa besar ada keinginan yang berbeda. Satu sisi mungkin ingin mereka, apakah keinginan mereka ini ada analisis untuk tercapai kemerdekaan itu berapa persen kira-kira. Nah, jadi contoh kami orang Aceh, 30 tahun lebih berperang, itu korban bangsa Aceh itu 30.000 yang sangat luar biasa loh. 30.000 orang tuh meninggal itu, kalau kita baris mungkin berapa ribu kilo udah itu bisa kita bariskan. Tapi dalam pemahaman ideologi mereka siap mati semua untuk keluar dari negara yang mereka mungkin cukup alasan tidak suka. Tapi ada sebagian ternyata sia-sia, akhirnya damai. Akhirnya Aceh ini damai juga. Damai kembali kepada yang tadi. Nah, disinilah tingkat kita bisa berhasil untuk memerdekakan daerah kita. Kira-kira berapa persen? Apa ada hubungan internasionalnya negara dengan negara lainnya untuk memberi sebuah pengakuan pada kita? Ini yang tahu mungkin orang Papua. Tapi yang saudara-saudaraku di Papua, salam kenal, saya dari Aceh. Dan saya sangat menarik juga ikut serta dalam setiap diskusi antara Aceh, Papua, yang mungkin sama senasib sedang mengalami. Mungkin ada sepihak, ada pihak yang berbeda pendapat dan pandangan terhadap dalam kehidupan bernegara Indonesia. Di sini saya belum bisa masuk ya membicara bagaimana di sini. Tapi ketika memang saya harus bicara pengalaman Aceh, mungkin saya bisa bicara. Karena kalau Aceh saya sudah tahu semua apa yang sedang mereka lakukan dan bagaimana mayoritas bangsa Aceh itu memihak bagaimana. Mungkin saya sudah bisa menjelaskan. Tapi yang perlu saya sampaikan menyangkut dengan konflik itu pasti nggak ada beda dengan Aceh. Karena yang namanya konflik pasti mereka ingin memisahkan diri dengan negara Indonesia. Begitu juga Aceh ingin memisahkan diri dengan negara Indonesia. Tentu ada alasan-alasan orang yang meminta memisah. Disinilah ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi kalau bicara kita diskusi, ya kita berilah hak orang berpendapat yang mungkin walaupun beda-beda. Mungkin nanti baru kita bisa menganalisa berapa besar ada keinginan yang berbeda. Satu sisi mungkin ingin mereka, apakah keinginan mereka ini ada analisis untuk tercapai kemerdekaan itu berapa persen kira-kira. Jadi contoh kami orang Aceh, 30 tahun lebih berperang, itu korban bangsa Aceh itu 30.000 yang sangat luar biasa loh. 30.000 orang tuh meninggal itu, kalau kita baris mungkin berapa ribu kilo udah itu bisa kita bariskan. Tapi dalam pemahaman ideologi mereka siap mati semua untuk keluar dari negara yang mereka mungkin cukup alasan tidak suka. Tapi ada sebagian ternyata sia-sia, akhirnya damai. Akhirnya Aceh ini damai juga. Damai kembali kepada yang tadi. Disinilah tingkat kita bisa berhasil untuk memerdekakan daerah kita. Kira-kira berapa persen? Apa ada hubungan internasionalnya negara dengan negara lainnya untuk memberi sebuah pengakuan pada kita? Ini yang tahu mungkin orang Papua. Tapi yang saya tahu sekarang orang Aceh, ini nggak ada negara-negara yang memberi support untuk memerdekakan Aceh. Itu nggak ada ternyata.
ternyata di sini keinginan kita memang mayoritas bangsa Aceh ini ingin keluar dari NKRI. Karena dengan alasan tidak ada keadilan, dengan alasan memang tidak seperti harapan, karena Aceh punya sejarah panjang menyangkut bagaimana kehidupan Aceh sebelum dengan Indonesia. Nah, ini kan sejarah masa lalu lah yang dibawa-bawa terus oleh orang Aceh, yang kemudian akhirnya kemerdekaan nggak tercapai, kondisi di Aceh terpuruk. Jadi akhirnya yang menari-nari atas penderitaan korban bangsa yang luar biasa itu petinggi-petinggi internal juga, yang akhirnya apa? Rakyat yang dirugikan. Nah, ini perbandingan yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Karena saya nggak tahu saudara-saudaraku yang bergabung di sini atau pro kemerdekaan atau memang pro perdamaian yang tidak perlu kita bertumpah darah di sana. Saya belum mengerti ini. Tapi yang saya bisa jelaskan, Aceh hari ini korban bangsa sia-sia, mereka pun tidak ada. Akhirnya kita terjadi perpecahan, dan tapi mayoritas rakyat Aceh ini masih menuntut mereka. Tapi cara menuju mereka itu mereka belum tahu. Ini hak mereka. Saya kira seperti itu pengantar saya dulu. Karena ini saya di jalan, saya belum bisa membaca siapa-siapa yang ada di sini karena saya lagi nyetir. Kebetulan saya berada di Bandung, bukan di Aceh. Saya di luar Aceh, tapi saya selalu menggerakkan tentang Aceh. Yang saya sebut di sini adalah Presiden Revolusi. Tujuannya adalah melakukan gerakan-gerakan rakyat ini tanpa harus menggunakan kekerasan. Karena fase kekerasan itu ternyata besar mudarat istilahnya, tidak besar manfaatnya. Yang ada korban rakyat, tidak bisa apa-apa. Akhirnya yang ambil manfaat juga petinggi-petinggi yang atas nama pejuang-pejuang itu juga. Demikianlah, kalau kurang sependapat dengan saya ini, karena saya berbicara masih normal aja ini. Lanjut, terima kasih kepada host yang telah beberapa kali saya bergabung di sini. Semoga ini bisa kita kembangkan diskusinya, mau kemana diskusi ini. Mungkin saya bisa menjelaskan lagi apa yang diperlukan. Demikianlah, selamat siang, saudara-saudaraku. Oke. Kita izin menanggapi. Oke, silakan. Presiden Revolusi tadi sampaikan bahwa Aceh itu ada 35.000 orang yang mati ya. Papua itu datanya dari 1960 sampai 2015 sudah ada 500.000 jiwa orang meninggal datanya. Itu tercatat di The World in Conflict-nya John Andrew. Itu semua data-data pelanggaran HAM di seluruh dunia, di daerah-daerah yang konflik itu ada di dalam situ, dan Papua tercatat 500.000 jiwa yang mati. Korban sasarannya tentara. Dipaham sampai di sini. Ini yang diteriakan sama kami anak-anak Papua hari ini. Pelanggaran HAM 500.000 jiwa ya mati itu. Yang berikut, ketika bicara Aceh solusinya sudah dapat. Mereka ada namanya dialog damai. Mereka berdialog, mereka membicarakan keinginannya. Data itu akurat. Mereka membicarakan dia punya solusi bersama-sama, hidup bersama-sama dengan orang-orang. Nah, yang berikut itu kenapa bisa mudah bicara dengan GAM? Karena GAM itu satu perintah. Beda dengan OPM. OPM itu judulnya OPM, tapi kelompoknya itu beraneka ragam. Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Dan pergerakan mereka pun berbeda. Yang hari ini berlawanan dengan orang-orang tentara itu namanya, itu disebut, itu mereka itu menggunakan perjuangan dengan perang gerilya. Mereka perang gerilya beda lagi dengan yang di luar. Yang di luar itu perang intelek, mereka berdiplomasi. Oke, baik. Kakak Jen, ini ada yang tanya saya typing juga Pak Cornelis 4413.
Ersang Anda bilang Oni provokator. Sekarang saya balik tanya ke Kakak Jen, Oni provokator tidak? Provokator, karena dia memperkeruh upaya pemerintah. Ya. G5, Oni provokator tidak? Paralewa, Oni provokator tidak? Sangat provokator beliau. Nah, sekarang kita Dan teman-teman yang ada di bawah, tolong di typing apakah menurut tanggapan Anda yang anak-anak Papua Oni provokator tidak? Saya tidak tanya yang non Papua ya. Yang anak-anak Papua yang di dalam room ini Oni provokator tidak? kembali lagi ke saya punya ini. Siap. Terus tadi kan Pak Presiden bilang bahwa ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan. Nah, di Papua sendiri itu hari kemarin kita bicara, terus pemateri kita bisa sampaikan begini bahwa ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Mari kita bicara solusi-solusi. Jose, kami sudah menghasilkan solusi dan solusinya sudah dibaca sama Presiden. Itu yang kami lakukan. Halo, selamat siang. Kita lanjut lagi. Yes, Kakak lanjut. Apa kabar semua? Bang sebentar ya. Bang Basri sebentar. Kakak Jen lanjut. Itu bicara barang itu kan 4 kelompok ini kan ada yang radikal ini tuh yang KKB Dorani. Ada yang kelompok oportunis, kelompok yang memanfaatkan situasi. Yang berikutnya itu kelompok moderat, kelompok yang kayak orang ini betul-betul mau Papua itu ada satu Papua damai, sejahtera, adil, pelanggaran-pelanggaran HAM terselesaikan. Kita punya harapan itu dalam bingkai NKRI. Yang berikut itu kelompok yang netral, kelompok yang kapan saja dia bisa masuk di radikal, dia bisa masuk di oportunis, dan dia bisa masuk di moderat. Ya kan? Iya. Jadi orang-orang ini kan tidak yang di luar-luar ini, mereka tuh tidak tahu. Mereka ini hanya berdasarkan dengan Oni dan yang lain-lain, yang orang-orang yang muncul tiba-tiba tidak mengerti. Setiap kali ada gejolak apapun, muncullah manusia-manusia ini menciptakan statement-statement yang akhirnya bikin dan tadinya orang yang misalnya kita dalam upaya kita menjangkau, oh ya kita rangkul anak-anak muda ini, kita rangkul, kita berikan pemahaman, ini begini, mari kita arahkan mereka tentang konsep merdeka yang lain, konsep merdeka dalam sudut pandang yang luas, bukan sudut pandang yang sempit. Merdeka dalam arti bagaimana orang Papua bisa mampu bersaing, kita tidak dimanjakan dengan otsus dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara kita berada di luar, yang kita tunjukkan itu bukan identitas, tapi kita bicara tentang kita punya nilai dan kita layak bersaing. Ini kita bicara seperti itu, ya toh. Betul. Nah, ini kita dalam upaya itu kita sudah menyentuh. Kan tadi bilang ada empat kelompok ini. Kita yang moderat, kita lagi berusaha merangkul kita punya saudara-saudara yang netral, dengan radikal. Tiba-tiba muncullah ini Oni ini. Oni mulai dorong Oni dan yang lain-lain yang memperkeruh suasana dengan kamu yang tinggal bicara ke arah merdeka ini. Kamu menjadi apa? Bagian yang kelompok oportunis gitu. Kamu bisa mempengaruhi mereka yang netral, kamu bisa mempengaruhi mereka yang radikal. Artinya apa? Jadi bikin tambah keruh suasana di bawah. Kita sudah berusaha, tiba-tiba muncul ini orang-orang seperti ini. Akhirnya pergerakan di bawah itu yang ada di sana tuh, kamu lihat, ini pemerintah orang-orang ini dong ada pakai akan untuk bicara-bicara orang. Nah, ini itu yang disebut dengan provokator. Itu dampak dari apa yang Oni bicara itu akan berdampak sampai ke situasi yang paling buruk itu. Ya memang semua butuh proses.
Makanya kita menolak yang namanya oni-oni ini. Kalau Bun bicara, Asbun tidak usah bicara. Tidak usah menyampaikan sesuatu yang konseptual saja, tapi ketika bicara konsep terlalu besar. Konsep ini hanya barang yang abstrak, absurd dalam pikiran, tanpa didukung dengan data, dengan sumber yang konkret, yang jelas, yang bisa kredibel untuk bisa mendukung dia punya pembicaraan. Dia tidak berbicara berdasarkan fakta. Sebenarnya apa yang disampaikan On itu? Ya, menurut Jose tidak usah dibesar-besarkan, betul. Tetapi dampak dari dia punya pendapat itu menjadi masalah besar di tanah Papua. Tadi kita bilang ada kelompok radikal, ada kelompok oportunis, ada kelompok... Kalau dia berbicara seperti itu, 80% yang menerima itu adalah kelompok moderat, itu akan berbeda cerita, itu tidak akan jadi masalah. Tetapi kalau 3 kelompok lain ini yang mendengarkan, mampus kau. Pemerintah mau bikin apapun nanti semakin menyuburkan itu di sana. Jadi lebih baik kamu suruh Oni itu diam. Dia punya usulan itu dia bikin dalam bentuk kajian tertulis dengan ini poin-poin jelas. Tulis baru kirim ke Panglima TNI, kirim ke Kapolri, kirim ke Presiden. Supaya Presiden baca baru ikuti apa yang saran solusi yang dia kasih itu. Kalau dia berkoar-koar itu dia provokasi.